Sekarang kita masuk ke bahagian 2, iaitunya tiket pesawat. Kalau bahagian pertama tadi itu adalah aturan-aturan bagi yang ingin membuat perjalanan dengan penerbangan. Jadi sekarang ini saya akan tampilkan beberapa artikel tentang tiket ini ya, bagaimana penjualan tiket. Di sini saya ambil dari zonasultra.com dengan judul tiket pesawat tidak dijual online selama pandemi corona. Sejumlah maskapai penerbangan yang telah kembali beroperasi pasca larangan mengangkut penumpang tanggal 25 April lalu kini tidak menjual tiket pesawat melalui situs online penjualan tiket seperti Traveloka dan lain sebagainya. Saya memang tes tadi ya dengan Traveloka, untuk bulan Mei ini tidak ada penjualan tiket. Hal itu berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan nomor SB 21 tahun 2020 tentang pengaturan penyelenggaraan transportasi udara selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam surat ini disebutkan bahawa pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui kantor pusat maupun kantor cabang badan usaha angkutan udara niaga berjadual dan tidak di bandara. Jadi ingat, tiket ini tidak ada dijual di bandara. Tidak dijualnya tiket pesawat melalui travel agent online maupun konvensional ini dibenarkan oleh pihak maskapai penerbangan Garuda dan Lion Air di Kendari. Di bawahnya disebutkan Branch Manager PT Garuda Indonesia, Branch Office Kendari, Syaiful Bahri mengatakan pihaknya akan kembali mengangkut penumpang pada tanggal 10 dan 11 Mei di Bandara Halu Leo Kendari meskipun secara nasional sudah diberlakukan mulai hari ini. Travel agent konvensional dan online belum dibuka ya sistemnya. Jadi semua diarahkan ke kantor Garuda yang ada di daerah masing-masing. Jadi nanti kalau teman-teman sampai di Jakarta, carilah kantor Garuda yang berdekatan. Dialihkan pembelian tiket ke kantor resmi dikarenakan penumpang wajib memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan protokol kesihatan yang berlaku. Untuk informasi lainnya mengenai ketentuan kriteria penumpang dan persyaratan yang harus dipenuhi dapat mengakses link di bawah ini ya. Atau keterangan lebih lanjut terkait layanan penerbangan dapat diakses melalui layanan call center Garuda dan kita baca di bawah ini. Jadi maksudnya di sini disebutkan kalau kita tidak menemukan penjualan tiket di bandara, kita bisa mencari kantor terdekat, apakah kantor Garuda atau kantor Lion Air atau kantor Citylink ya, dan penerbangan dan pesawat lainnya. Jadi kita cari saja kantor-kantor yang berdekatan dengan bandara, bukan counter di bandara. Tapi kalau seandainya counter di bandara itu ada penjualan tiket, ya alhamdulillah syukur. Sumber yang kedua saya ambil dari tempo.co, yang mana sumber ini ada saya gunakan pada sumber yang pertama bahagian aturan tadi, dan sumber ini saya gunakan lagi. Judulnya tadi adalah terbang kembali, Garuda mulai buka reservasi penerbangan sore ini. Kita cari poin pentingnya di sini. Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia hari ini langsung membuka reservasi penerbangan penumpang untuk keberangkatan Kamis 7 Mei 2020. Pemesanan tiket pesawat itu dibuka melalui situs resmi perseroan pada hari ini 6 Mei 2020 pukul 3. Jadi kalau teman-teman sudah sampai di Jakarta dan mungkin rasanya malas mencari kantor Garuda, bisa teman-teman masuk ke situsnya resmi Garuda Indonesia ya. Mana tahu nanti di situ ada disediakan penjualan tiket pesawat. Jadi coba saja. Sedangkan sumber yang ketiga tentang penjualan tiket ini saya ambil dari detik.com, Detik Finance, dengan judul Citylink kembali buka layanan penerbangan mulai besok. Kita cari bahagian pentingnya. Adapun pembelian tiket dan untuk mengetahui rute serta jadual penerbangannya hanya dapat dilakukan melalui situs Citylink ini, bisa dibaca, aplikasi Butterfly Citylink, dan kantor penjualan Citylink kecuali kantor yang berada di area bandara. Seperti yang saya bilang tadi, kantor di area bandara itu tidak melakukan penjualan tiket. Kalau seandainya tidak ada, bisa pergi ke kantor Citylink yang terdekat dari bandara itu atau terus ke websitenya Citylink atau juga
bisa menggunakan aplikasi Betterfly Citylink. Sedangkan sumber yang keempat atau sumber yang terakhir untuk bahagian tiket ini saya ambil masih dari kompas.com, iaitunya tentang Lion Air ya. Lion Air kembali layani penerbangan domestik pada tanggal 10 Mei 2020. Kita cari poin pentingnya. Di sini ia menjelaskan calon penumpang yang memenuhi kriteria tersebut dapat membeli tiket di kantor pusat dan kantor cabang penjualan tiket Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia. Layanan kotak pelanggan, ini nomornya, dan ini websitenya, website Lion Air, website Batik Air. Jadi teman-teman bisa membeli tiket melalui kantor-kantor yang ada berdekatan di seluruh kota yang ada di Indonesia, atau di websitenya Lion Air, Batik Air, dan juga bisa mendownload aplikasi Lion Air dan Batik Air. Jadi ini teman-teman berkenaan penjualan tiket Garuda, Citylink, Lion Air Group.